Baik, presentasi saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai penyusunan anggaran utang dan modal. Kelompok dari kami yang pertama Alfredo, yang kedua Dian Fitriana, 3 saya sendiri Ratu Mufidah, yang keempat Sinta Firdawati. Next. Utang disebut juga dengan modal asing, sedangkan modal disebut juga dengan modal sendiri atau ekuitas atau aset bersih. Modal tersendiri atas modal asing dan modal sendiri. Dan modal asing disebut juga dengan modal eksternal dan modal sendiri disebut juga dengan modal internal. Next. Anggaran utang. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar hutang. Utang adalah kewajiban debitur atau peminjam untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor atau pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Next. Ada banyak jenis utang. Jenis utang yang pertama, utang jangka pendek atau utang lancar. Adalah utang yang berjangka waktu paling lama 1 tahun, seperti utang usaha, beban terutang, wesel bayar, kredit modal kerja, dan lain-lain. Yang kedua, utang jangka panjang atau utang tak lancar. Adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi, dan lain-lain. Yang ketiga, utang dagang. Utang dagang adalah utang yang terjadi sebagai akibat membeli barang dagangan secara kredit. Utang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang saja. Yang keempat, utang usaha. Utang usaha adalah utang yang terjadi sebagai akibat membeli barang atau jasa secara kredit untuk keperluan rutin atau sehari-hari. Utang usaha terdapat pada beberapa macam perusahaan, termasuk perusahaan dagang. Utang dagang sebagai kebalikan dari piutang dagang, sedangkan utang usaha kebalikan dari piutang usaha. Next. Selanjutnya, kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan bank untuk keperluan modal kerja. Keperluan mencakup keperluan membayar gaji, membeli bahan baku, membayar utang usaha, dan lain-lain. Modal kerja biasanya berbentuk kredit rekening koran atau biasa kredit yang dikaitkan dengan simpanan giro. Selanjutnya, beban terutang atau aktual beban adalah utang sebagai akibat pengakuan beban dan pada saat terjadinya walaupun belum dibayar. Beban terutang antara lain bentuk utang gaji dan upah, utang bunga, utang pajak, utang sewa, dan lain-lain. Selanjutnya, wesel bayar. Wesel bayar adalah utang wesel yang merupakan kebalikan dari piutang wesel. Utang wesel terjadi karena suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan membayar jumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu biasanya berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Next. Utang obligasi. Utang obligasi adalah utang uang untuk berjangka waktu lebih dari 1 tahun yang dikeluarkan debitur atau peminjam dalam bentuk surat pengakuan utang yang mempunyai nilai nominal tertentu. Utang obligasi biasanya digunakan untuk membeli aset tetap seperti bangunan, mesin, dan alat. Terdapat beberapa jenis obligasi. Yang pertama, obligasi biasa. Obligasi yang bunganya tetap dibayar oleh debitur dalam waktu tertentu tanpa memandang debitur memperoleh laba atau mengalami rugi. Kedua, obligasi hasil. Obligasi yang bunganya dibayar debitur bila debitur memperoleh laba tetapi kreditur mempunyai hak kumulatif atas bunga. Yang ketiga, obligasi yang dapat ditukar. Adalah obligasi yang memberikan kesempatan kepada pemegang obligasi untuk menukarnya dengan saham dari perusahaan pembuat obligasi. Selanjutnya, kredit investasi. Kredit investasi adalah pinjaman yang diberikan bank untuk keperluan memperoleh barang modal atau harta tetap seperti keperluan regulasi pabrik, modernisasi rehabilitas alat atau bangunan, ekspansi, dan lain-lain.
Next. Manfaat anggaran utang dan modal. Yang pertama, anggaran utang dan modal sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dapat dikelola dengan baik. Yang kedua, utang jangka pendek untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari seperti membeli bahan baku serta membayar gaji dan upah. Yang ketiga, memperluas kegiatan usaha, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Yang keempat, utang jangka panjang dan modal sendiri digunakan untuk membiayai aset tak lancar seperti memperoleh bangunan, mesin, dan alat. Next. Contoh ilustrasi. Pada saat perusahaan bekerja dengan modal sendiri sebesar 1.000 dan beban usaha sebesar 200 per bulan, perusahaan mampu menjual 100 unit per bulan dengan harga jual Rp15 per unit dan harga pokok Rp12 per unit. Pada saat menambah utang sebesar 500, beban usaha sebesar 300 per bulannya dan pajak 10%. Perusahaan mampu menjual 150 unit per bulan dengan harga jual Rp12 per unit dan harga pokok sebesar Rp8 per unit. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung tingkat laba dan rehabilitas ekonomi perusahaan sebelum ada utang dan setelah ada utang seperti tabel 13 step 1. Next. Berikut perhitungan perbandingan laba sebelum ada utang dan setelah ada utang. Yang pertama, jualan senilai 1.500 sebelum ada utang, sebesar 1.800 setelah ada utang. Untuk proses pencariannya dapat dicari dengan cara jualan sebelum ada utang usaha 100 unit dikali Rp15 sama dengan 1.500. Sedangkan jualan setelah ada utang adalah 150 unit dikali Rp12 sebesar 1.800. Yang kedua, harga pokok barang terjual sebelum ada utang sebesar 1.200, setelah ada utang sebesar 1.200. Untuk pencariannya, 100 unit dikali Rp12 sama dengan 1.200, sedangkan setelah ada utang 150 unit dikali Rp8 sebesar 1.200. Untuk mengetahui laba kotor, diketahui 1.500 jualan dikurangi harga pokok barang terjual, 1.500 dikurangi 1.200 menghasilkan Rp300. Begitupun cara perhitungan setelah ada utang sama. Kemudian untuk mengetahui laba usaha, laba kotor dikurangi beban usaha, sehingga sebelum ada utang sebesar 100, kemudian setelah ada utang sebesar 300. Untuk pajak 10% menghasilkan Rp10 dan Rp30. Laba bersih setelah pajak, yaitu laba usaha dikurangi pajaknya menjadi Rp90 dan setelah ada utang menjadi Rp270. Untuk utang sebelum ada utang 0, setelah ada utang 500, modal sendiri sebesar 1.000 sama setelah ada utang juga 1.000. Untuk modal usaha sebelum ada utang senilai 1.000, setelah ada utang modal sendiri ditambah utang sebesar 1.500. Untuk rentabilitas ekonomi sama dengan laba usaha dibagi modal usaha. Perhitungannya 100 dibagi 1.000 sama dengan 10%, sedangkan setelah ada utang 300 dibagi 1.500 sebesar 20%. Rentabilitas modal sendiri sebesar 9% dan 27% diperoleh dari 90 dibagi 1.000 sama dengan 9%, dan setelah ada utang 270 dibagi 1.000 sama dengan 27%. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi. Pada tahun 2013, PT Rindusari bekerja dengan aset atau modal sendiri sebesar Rp160.000 dan memperoleh laba usaha sebesar Rp16.000. Sebesar Rp16.000 setahun. Tahun 2014, PT Rindusari bermaksud memperluas usahanya dengan menambahkan modal sebesar Rp40.000 dan laba usaha dianggarkan tahun 2014 sebesar Rp20.000.
pajak 10%, dan bunga utang sebesar 12%. Berdasarkan data tersebut, hitunglah rentabilitas ekonomis dan tingkat imbalan tambahan modal. Pertanyaan kedua yaitu apakah rencana memperluas usaha atau ekspansi dengan menambah modal sebesar 40.000 sebaiknya bersumber dari utang atau dari modal sendiri? Jawaban nomor pertama yaitu rentabilitas ekonomi sama dengan laba usaha dibagi aset. Laba usaha sebesar 20.000 dibagi 160.000 ditambah 40.000 sama dengan 10%. Tingkat imbalan tambahan modal 40.000 dibagi 160.000 ditambah 40.000 dikali 20.000 dibagi 40.000. 40.000 dibagi 200 dikali 20.000 dibagi 40.000. 4.000 sama dengan 4.000 dibagi 40.000 sama menghasilkan sebesar 10%. Tingkat rentabilitas ekonomi sama dengan tingkat imbalan tambahan modal sebesar 10%. Yang kedua, bila bunga utang lebih besar dari rentabilitas ekonomis, maka tambahan modal sebesar 40.000 sebaiknya bersumber dari modal sendiri karena rentabilitas modal sendiri dengan tambahan modal sendiri lebih besar dari rentabilitas modal sendiri dengan tambahan hutang. Perhitungannya sebagai berikut. Tambahan utang dan tambahan modal sendiri. Laba usaha setelah pelunas menghasilkan tambahan utang sebesar 20.000 dan tambahan modal sendiri sebesar 20.000. Bunga 12% dikali 40.000 menghasilkan tambahan utang sebesar 4.800. Laba sebelum pajak tambahan utang yaitu laba sebelum pajak yaitu sebesar 15.200 dan tambahan modal sendiri sebesar 20.000. Pajak 10% menghasilkan tambahan utang sebesar 1.520 dan tambahan modal sendiri sebesar 2.000. Laba bersih setelah pajak menghasilkan tambahan utang sebesar 13.680 dan tambahan modal sendiri sebesar 18.000. Utang menghasilkan tambahan utang sebesar 40.000, modal sendiri 160.000 dan tambahan modal sendiri 200.000. Rentabilitas modal sendiri untuk tambahan utang menghasilkan 13.680 dibagi 160.000 sama dengan 8,55%. Untuk tambahan modal sendiri yaitu 18.000 dibagi 200.000 sama dengan 9%. Mohon maaf, ini masih ada kendala laptop.
mempengaruhi anggaran utang. Yang pertama yaitu ekspansi. Dimaksudkan sebagai perluasan modal, baik perluasan modal kerja saja maupun modal kerja dan modal tetap yang digunakan secara tetap dan terus-menerus di dalam perusahaan. Perluasan modal ini dapat memperbesar utang. Apabila ekspansi perusahaan berdasarkan atas pertimbangan untuk memperbesar atau menstabilisasi laba yang diperoleh, maka ekspansi tersebut karena motif ekonomi. Motif psikologis adalah motif yang berdasarkan atas ambisi personal dari pemilik atau pemimpin perusahaan untuk memperoleh prestis dan kekuasaan yang lebih besar. Yang kedua yaitu struktur modal. Aturan struktur finansial atau struktur keuangan. Konservatif yang vertikal memberikan batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing atau utang dengan modal sendiri. Pembelanjaan yang sehat itu pertama-tama harus dibangun atas dasar modal sendiri, yaitu modal yang tahan risiko. Maka aturan finansial tersebut menetapkan bahwa besarnya modal asing atau utang dalam keadaan bagaimanapun juga tidak boleh melebihi besarnya modal sendiri. Perbandingan antara jumlah modal asing dengan modal sendiri tidak boleh melebihi. Apabila modal sendiri lebih kecil, maka besarnya utang atau modal asing juga kecil. Sebaliknya, bila modal sendiri besar, maka utang atau modal asing juga dapat besar, tetapi tidak melebihi besarnya modal sendiri. Sebagai contoh, perusahaan X mempunyai modal sendiri sebesar 100.000, aset lancar sebesar 20.000, dan aset tak lancar sebesar 8.000. Sementara perusahaan Y mempunyai modal sendiri sebesar 60.000. Aset lancar sebesar 10.000, aset tak lancar sebesar 50.000. Perusahaan X dapat menambah utang maksimal sebesar 100.000, sedangkan perusahaan Y dapat menambah utang semaksimal 60.000. Ilustrasi penyusunan anggaran utang. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Langkah pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian Rutin untuk mengumpulkan data belian dan syaratnya. Langkah kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Langkah ketiga, menyusun anggaran utang usaha. Untuk penyusunan anggaran utang jangka panjang untuk keperluan investasi, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Produksi untuk mengumpulkan data alat produksi yang akan dibeli sebagai langkah pertama. Langkah kedua, mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya. Langkah ketiga, menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Penyusunan anggaran utang jangka pendek. Sebagai ilustrasi, penyusunan anggaran utang jangka pendek berupa utang usaha. Misalkan belian dianggarkan dari PT Bulehai selama 3 bulan sebagai berikut. Januari sebesar 20.000, Februari sebesar 30.000, Maret 40.000. Jumlahnya 90.000. Syarat pembayaran 5/10 per net 30. Artinya, pembeli mendapat potongan 5% dari barang yang dibeli bila membayar dalam waktu 20 hari sejak barang diterima dengan jangka waktu kredit paling lambat 30 hari. Berdasarkan kebiasaan membayar, 50% dari belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari setelah bulan belian.
B. 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. C. 20% dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan belian. Dari data tersebut dapat dihitung utang usaha yang dibayar sebagai berikut. Utang usaha yang dibayar pada bulan Februari sebesar 50% dikali 20.000 sama dengan 10.000. Potongannya 5% dikali 10.000 sama dengan 500 rupiah. Dikurangi sama dengan 9.500. 30% dikali 20.000 sama dengan 6.000. Sehingga untuk bulan Februari menghasil utang usaha yang harus dibayar sebesar 15.500. Untuk bulan Maret 20% dikali 20.000 sama dengan 4.000. 50% dikali 30.000 sama dengan 15.000. Untuk potongannya yaitu 5% dikali 15.000 sama dengan 750. Sehingga untuk potongannya sendiri sebesar 14.250. 30% dikali 30.000 sama dengan 9.000. Sehingga menghasilkan 23.250. Untuk bulan Maret total utang usaha yang harus dibayar yaitu sebesar 27.250. Bulan April sebesar 20% dikali 30.000 sama dengan 6.000. 50% dikali 40.000 sama dengan 20.000. Untuk potongannya yaitu 5% dikali 20.000 sama dengan 1.000. 20.000 dikurangi 1.000 sama dengan 19.000. 30% dikali 40.000 sama dengan 12.000. 19.000 ditambah 12.000 sama dengan 31. 31 ditambah 6.000 sama dengan 37.000. Untuk bulan Mei sebesar 20% dikali 40.000 sama dengan 8.000. Dengan demikian seluruh utang usaha yang dibayar kepada pemasok atau kas keluar sebesar 87.750, yaitu bulan Februari sebesar 15.500, bulan Maret sebesar 27.250, April sebesar 37.000 dan bulan 8.000. Jumlah belian selama 3 bulan sebesar 90.000, yaitu seluruh utang usaha yang dibayar kepada pemasok sebesar 87.750 tambah potongan belian sebesar 2.250. Potongan belian sebesar 2.250 terdiri atas bulan Februari sebesar 500, bulan Maret sebesar 750 rupiah, dan bulan April sebesar 1.000. Adapun anggaran utang usaha PT Bulehai selama 3 bulan dapat dihitung sebagai berikut. Bulan Januari untuk beliannya sebesar 20.000. Bulan Februari 20% dikali 20.000 sama dengan 4.000. Beliannya sebesar 30.000. Sama dengan 30.000 ditambah 4.000 sama dengan 34.000. Bulan Maret sebesar 20% dikali 30.000 sama dengan 6.000. Belian bulan Maret yaitu sebesar 40.000. 40.000 ditambah 6.000 sama dengan 46. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alfredo. Baik, selanjutnya adalah penyusunan anggaran utang jangka panjang. Untuk beli mesin dan alat pabrik rencananya dibelanjai atau dibiayai dengan kredit investasi bank sebesar 11 juta dengan ketentuan bunga 12% setahun dibayar tiap akhir tahun. Angsuran pinjaman beserta bunganya dihitung secara anuitas. Angsuran pokok pinjaman dibayar tiap akhir tahun. Jangka waktu pinjaman terhitung dari awal tahun selama 5 tahun dengan tenggang waktu atau grace period setahun selama tenggang waktu bunga dibayar. Next.
Menyusun rencana angsuran pinjaman utang di bank berjangka panjang beserta bunganya. Jadi rumusnya adalah A sama dengan P, I 1 plus I pangkat T per 1 plus I pangkat T min 1, di mana A merupakan angsuran, P merupakan pinjaman yaitu sebesar 12 juta, I tingkat bunga sebesar 12%, T merupakan tahun. Penyelesaiannya jangka waktu 5 tahun, dikurangi tenggang waktu 1 tahun, yaitu 4 tahun. A sama dengan 11 juta dikali 0,12, 1 plus 0,12 pangkat 4, per 1 plus 0,12 pangkat 4 min 1. Kemudian A sama dengan 11 juta dikali 0,12 dikali 1,5735136 per 1,5735136 min 1 diperoleh Rp3.621.579. Next. Setelah membuat perhitungan yang menghasilkan angsuran pinjaman setahun sebesar Rp3.621.579, kemudian dibuat anggaran utang jangka panjang seperti pada tabel 13.2. Tahun pertama angsuran sebesar Rp1.320.000 diperoleh dari 11 juta dikali 12%. Kemudian pokok utang 0, bunga utang Rp1.320.000, sisa utang sebesar 11 juta. Kemudian tahun kedua angsuran sebesar Rp3.621.579, pokok utangnya Rp2.301.579, bunga utang Rp1.320.000. Sisa utang diperoleh dari 11 juta dikurangi dengan pokok utang sebesar Rp2.301.579. Begitu pula seterusnya ke bawah. Jadi sisa utang pada tabel 13.2 merupakan anggaran utang jangka panjang di bank, sedangkan angsuran merupakan jumlah kas keluar tiap akhir tahun. Kas masuk dari pinjaman sebesar 11 juta diterima awal tahun tetapi dibayarkan kembali untuk beli mesin dan alat pabrik seluruhnya pada awal tahun. Next. Kemudian anggaran modal. Modal yang dimaksudkan dalam bahasan pokok ini disebut juga dengan modal sendiri. Modal sendiri adalah selisih lebih harta atas utang. Anggaran modal di sini berupa anggaran perubahan modal. Anggaran perubahan modal antara badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lainnya berbeda. Untuk badan usaha di Indonesia terdiri atas perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, dan koperasi. Next. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan atau proprietorship adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi yang disebut dengan revolve atau penarikan oleh pemilik. Pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab penuh tak terbatas terhadap utang perusahaan. Artinya untuk melunasi utang perusahaan dapat dilakukan dengan kekayaan perusahaan maupun kekayaan pribadi. Sebagai contoh, pabrik tempe Selamat mempunyai data selama bulan Januari 2017 sebagai berikut. Modal selama awal tahun 2017 sebesar 100.000, pada tanggal 15 Januari 2017 direncanakan Tuan Selamat menyetor uang tunai untuk menambah modal sebesar 50.000. Tanggal 28 Januari 2017 Tuan Selamat akan menarik uang perusahaan sebesar 10.000 untuk keperluan pribadi. Laba bersih dianggarkan bulan Januari 2017 sebesar 15.000. Next. Berdasarkan data tersebut dapat disusun anggaran perubahan modal seperti tampak pada tabel 13.3. Pabrik tempe Selamat, anggaran perubahan modal bulan berakhir 31 Januari 2017. Jadi modal Selamat tanggal 1 Januari 2017 sebesar 100.000, kemudian setoran pada periode tersebut 50.000, laba bersih periode ini 15.000. Ini kemudian ditotal semua diperoleh 165.000. Kemudian dikurangi dengan price pada periode ini sebesar 10.000. Jadi modal Selamat pada 31 Januari 2017 sebesar 155.000.
laba menambah modal, sebaliknya rugi mengurangi modal, dan F juga mengurangi modal. Next. Firma atau firm merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Semua pemilik perusahaan boleh menarik kekayaan perusahaan untuk keperluan pribadi atau private. Sebagai contoh, firma pabrik bata keluarga mempunyai data selama tahun 2017 sebagai berikut. Modal awal Januari 2017 dari Tuan Kanda sebesar 100.000 dan Tuan Dinda 90.000. Bulan Maret kedua. Pada bulan Maret, keduanya berencana untuk menambah modalnya masing-masing sebesar 30.000 dan 20.000. Pada bulan Juni, Tuan Kanda bermaksud menarik uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 20.000. Begitu juga dengan Tuan Dinda sebesar 10.000. Laba bersih dianggarkan tahun ini sebesar 40.000 dan dibagi sebanding dengan modal yang dimiliki masing-masing. Next. Penyelesaiannya adalah firma pabrik bata keluarga anggaran bulan perubahan modal bulan berakhir 31 Desember 2017. Modal Kanda awal Januari 100.000, kemudian setoran pada periode ini 30.000, dijumlahkan diperoleh hasil 130.000, dikurangi dengan price Kanda sebesar 20.000, diperoleh 110.000. Bagian laba Kanda 110.000 per 210.000 dikali dengan 40.000, diperoleh 20.952 rupiah. Kemudian modal Kanda akhir Desember 2017 sebesar 130.952 rupiah. Kemudian modal Dinda awal Januari 2017 sebesar 90.000, setoran periode ini 20.000, dijumlahkan diperoleh hasil 110.000. Price Dinda 10 dikurangi dengan price Dinda 10.000, diperoleh hasil 100.000. Bagian laba Dinda 100.000 per 210.000 dikali dengan 40.000, diperoleh 19.048 rupiah. Modal Kanda akhir Desember 2017, ini maksudnya modal Dinda akhir Desember 2017 adalah sebesar 119.048 rupiah. Kemudian modal firma pabrik bata keluarga pada 31 Desember 2017 sebesar 250.000. Tadi angka pembagi laba sebesar 210.000 diperoleh dari modal Kanda sebesar 110.000 ditambah dengan modal Dinda sebesar 100.000. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dian Fitriana. Selanjutnya, persekutuan komanditer atau CP. Persekutuan komanditer atau perseroan komanditer, komanditer Venonsep, CP, orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. Satu orang atau lebih sekutu bekerja dengan tanggung jawab tak terbatas sebesar modal penyertaannya dalam perusahaan, dan satu orang yang atau lebih sebagai sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas pada modal disetor. Sekutu komanditer atau sekutu pasif atau sekutu diam atau sekutu terbatas tidak boleh menarik prive, tetapi berhak melakukan pemeriksaan perusahaan. Sekutu bekerja atau sekutu aktif atau sekutu pengurus atau sekutu pemimpin, sekutu umum boleh menarik prive. Sebagai contoh, CV Buhan mempunyai data sebagai berikut. Tuan Ganal sebagai sekutu aktif mempunyai modal awal Januari 2017 sebesar 100. Tuan Kacil sebagai sekutu pasif mempunyai modal awal Januari 2017 sebesar Rp80.000. Tuan Ganal dan Tuan Kacil berencana menambah modal masing-masing Rp20.000 dan Rp10.000 pada bulan Februari 2017. Tuan Ganal akan menarik prive bulan November
sebesar Rp15.000. Laba bersih dianggarkan tahun 2017 sebesar Rp30.000 dan laba dibagi secara proporsional dengan modal masing-masing. Next. Penyelesaiannya, CV Bubuhan anggaran perubahan modal tahun berakhir 31 Desember 2017. Modal sekutu aktif. Modal awal Januari 2017 Rp100.000, setoran modal Rp20.000 dijumlahkan menghasilkan Rp120.000, riba ganal Rp15.000 dikurangi menjadi Rp105.000. Bagian laba ganal Rp105.000 dibagi Rp195.000 dikali 30.000 menghasilkan 16.154. Modal ganal akhir Desember 2017 sebesar 121.154. Modal sekutu pasif. Modal kecil awal Januari 2017 80.000, setoran periode ini 10.000 dijumlahkan menghasilkan Rp90.000. Bagian laba kecil 90.000 dibagi 1.095.000 dikali 30.000 menghasilkan 13.846. Modal kecil akhir Desember 2017 sebesar 103.846. Modal CV Bubuhan 31 Desember 2017 sebesar Rp225.000. Selanjutnya, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT atau corporation adalah badan usaha yang modalnya terdiri atas saham-saham dan tanggung jawab terbatas pada modal saham yang disetor. Oleh karena tanggung jawab terbatas, maka tidak ada pada PT. Biasanya modal saham disetor tidak berubah, sehingga tidak perlu dibuat anggaran perubahan modal, melainkan anggaran laba ditahan. Laba ditahan adalah laba yang belum ada tujuannya. Laba ditahan merupakan unsur dari modal sendiri yang terdapat dalam badan usaha berbentuk PT. Contoh anggaran laba ditahan. PT Amanah anggaran laba ditahan tahun berakhir 31 Desember 2017. Laba ditahan awal Januari 2017 sebesar Rp200.000. Laba bersih tahun 2017 sebesar Rp10.000 dijumlahkan menghasilkan Rp210.000. Dividen yang dibagikan Rp5.000 dikurangi menghasilkan laba ditahan akhir Desember 2017 sebesar Rp205.000. Next. Sebagai contoh, pada tahun 2016, perusahaan kecap sehat yang berbentuk PT mempunyai data laba ditahan awal Januari 2016 sebesar Rp1.81.283 dan anggaran laba bersih selama 4 triwulan yang triwulan 1 sebesar Rp739.601, triwulan 2 Rp1.055.311, triwulan 3 Rp593.939 dan triwulan 4 Rp249.021. Penyelesaiannya, perusahaan kecap sehat anggaran laba ditahan tahun 2016. Keterangan laba ditahan awal triwulan yang pertama
81.283, laba bersihnya 700.039.601 rupiah. Dijumlah menghasilkan laba ditahan akhir 1.820.884. Lalu untuk triwulan 2, laba ditahan awal 1.820.884, laba bersih 1.255.311, laba ditahan akhir 3.376.195. Untuk triwulan 3, laba ditahan awalnya 3.076.195, laba bersihnya 593.939. Laba ditahan akhirnya 3.670.134. Untuk triwulan 4, laba ditahan awal 3.670.134, laba bersihnya 249.21, laba ditahan akhirnya 3.919.155. Next. Selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi merupakan badan usaha berbentuk hukum yang didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan diumumkan dalam lembaran negara. Struktur modal sendiri, koperasi terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, modal cadangan, modal sumbangan, laba ditahan, atau sisa hasil usaha. Next. Sebagai contoh, anggaran perubahan modal koperasi dapat disusun seperti tabel berikut. Koperasi Pegawai Anggaran Perubahan Modal tahun berakhir 31 Desember 2017. Simpanan pokok sebesar Rp500.000. Simpanan wajib awal Januari 2017 sebesar Rp200.000. Setoran periode ini Rp20.000 dijumlahkan menghasilkan simpanan wajib akhir Desember 2017 sebesar Rp220.000. Untuk modal cadangannya Rp30.000, modal sumbangannya Rp50.000. Sisa hasil usaha awal Januari 2017 Rp40.000. Untuk laba bersih periode ini Rp10.000 dijumlahkan menghasilkan Rp50.000 dan dikurangi dengan sisa hasil usaha dibagikan sebesar Rp15.000. Hasilnya sisa hasil usaha akhir Desember 2017 sebesar Rp35.000. Dan modal sendiri koperasi pegawai 31 Desember 2017 yaitu Rp835.000. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambahkan sedikit ya, sebentar.
Ya, baik, sekarang yang punya buku ya silahkan dibuka langsung ke halaman 349. Untuk yang tidak punya buku silahkan langsung ini ya di-share oleh Mbak Sinta ini. Tolong Mbak, yang soal anggaran utang jangka pendeknya. Slide berapa tadi? Coba di bawah Mbak. Soalnya kalau di buku halaman 349. Terus stop. Nah ini. Silakan di slide show, Mbak. Silakan di slide show. Oke. Nah ini. Jadi anggaran utang jangka pendek ini seperti yang saya bilang di awal tadi ya, ini mirip seperti anggaran utang yang dulu pernah kita pelajari. Anggaran utang dengan anggaran piutang itu mirip, akan tetapi mirip pasti ada perbedaannya. Nah sekarang dari soal ini kita lihat di sini ada 3 bulan ya belian, yaitu belian bulan Januari 20, belian bulan Februari 30.000, kemudian Maretnya berapa? 40.000. Itu yang harus diperhatikan pertama. Nah, terus kemudian yang kedua, di sini ada syarat pembayaran. Nah, ini yang saya lingkari. Nah, pasti kalian sudah bisa ya membaca syarat pembayaran ini, yaitu 5/20/30. Nah, di PA1 PA2 kan pasti ya sudah pernah diajari terkait dengan syarat pembayaran atau termin dalam akuntansi. Akan mendapatkan potongan 5% ketika membayar dalam waktu 20 hari. Nah, sejak barang diterima. Nah, jangka waktu kreditnya paling lambat membayar adalah 30 hari. 5/20/30. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya. Nah, oke. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang harus kalian lihat itu adalah kebiasaan membayar yang bawah ini. Di sini ada 3, A, B, dan C. Yang A, 50% dari belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari setelah bulan belian. Berarti nanti 50% yang bulan Januari 20.000 ini dibayar berapa? Ya bulan Februari. Karena ini 20 hari setelah bulan belian. Berarti kan 1 bulan setelahnya. Nah, kemudian yang poin B. 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. Nah, berarti bulan yang Januari tadi dibayar di bulan Februari juga. Nah, 30%-nya. Karena di bulan yang sama. Kemudian yang C, nah ini baru beda. 20% dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan belian. Berarti bulan Januari yang 20 ini beliannya 20.000, yang 20%-nya dibayar di bulan apa? Maret. Karena 2 bulan setelah bulan belian. Yaitu apa? Setelah Januari, Februari, Maret. Nah, jadi ingat, kebiasaan membayar ini harus kalian pahami. Harus itu. Oke, sekarang next ke selanjutnya, Mbak. Oke, saya hapus ya biar tidak. Silakan, Mbak. Di next. Nah, ini. Nah, ini yang saya maksud perbedaan dengan anggaran piutang yang kemarin. Kalau yang anggaran utang ini ada perhitungan pembayaran utang usaha. Nah, ini utang usaha yang dibayar. Kalau di dalam anggaran piutang kemarin kan langsung ya anggaran piutangnya ya, tanpa ada pembayaran piutangnya, perhitungannya. Nah, ini kalau anggaran utang di sini terbagi jadi 2, yaitu anggaran pembayaran yang ini sama anggaran utangnya itu sendiri. Nah, nanti habis ini akan saya bahas anggaran utangnya. Nah, sekarang lanjut ke pembayaran utang. Nah, di sini ada bulan Februari sama ada potongan. Duh, kok langsung Februari, Pak? Lah, Januarinya, Mas. Nah, jadi Februari di sini itu kan tadi syarat pembayarannya itu kan apa?
50% yang A ya, kalian lihat yang syarat pembayaran yang A, itu kan 50% dari belian. Setiap bulannya itu kan dibayar dalam waktu 20 hari setelah bulan belian. Nah, berarti 20.000 ini tadi belian bulan apa? Januari. Nah, berarti 50% dibayar setelah bulan belian, 20 hari setelah bulan belian, berarti bulan Februari berarti. Nah, jadi jangan bingung lagi nanti loh, kenapa Pak kok beliannya Januari kok dibayar bulan Februari? Karena memang di kebiasaan membayarnya itu sudah ditentukan soalnya. Makanya ya kita harus ikuti. Makanya bulan pertama itu adalah Februari. Nah, 50% ini syarat yang A ini ya. Oh, maaf kok syarat apa? Kebiasaan membayar yang A. 50% kali 20.000. Nah, terus kemudian, nah kenapa kok dapat potongan? Ya karena dia membayar dalam waktu berapa? 20 hari setelah bulan belian. Sehingga ada potongan 5% yang ini. Kali, ya 10.000 kali yang ini. Kemudian hasilnya berapa? 9.500. Kemudian selanjutnya ini ada 30% kali 20.000 ini syarat yang B. Nah, ini yang B. Sehingga totalnya adalah yang pembayaran bulan Februari adalah ini 15.500. Nah, kemudian lanjut ke bulan Maret ya. Nah, yang ini. Nah, bulan Maret ini yang 20% ini adalah syarat yang C. Maaf, maksud saya kebiasaan membayar yang C. Nah, 20% kali 20.000 yang ini. Jadi yang 20.000 ini adalah yang apa? Belian bulan Januari. Nah, jadi ini yang A, yang 50% tadi yang A, potongannya juga sudah ada di terminnya. Kemudian B, yang 30% itu, kemudian yang C, yang 20%. Nah, kemudian kembali lagi ini 50, 5, 30, dan seterusnya sampai bulan Mei. Coba, next Mbak. Next. Nah, oke, saya hapus dulu ya. Oke, nah, jadi April. Nah, terus kemudian ada pertanyaan, loh kenapa kok sampai Mei, Pak? Jadi yang namanya pembayaran hutang itu harus sampai lunas ya. Beda dengan anggaran utang dan piutang. Kemarin itu kan kita tergantung saya mintanya sampai bulan apa ya anggarannya. Tapi kalau yang pembayaran utang ini dia harus kata kuncinya adalah apa? Lunas, sampai lunas. Nah, jadi ketika di bulan Mei 40.000 itu tadi belian bulan Maret. Nah, bulan Maret itu habisnya atau selesainya itu adalah di bulan Mei. Karena syarat yang C tadi, kebiasaan membayar yang C tadi itu apa? Dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan belian. Berarti ketika bulan Maret itu kan berarti ditambah 2 bulan berarti apa? Maret, April, Mei. Nah, berarti lunasnya di bulan Mei. Makanya tolong nanti ketika saya membuat soal atau latihan soal atau ketika UAS nanti saya buat soal tentang anggaran utang, ketika saya minta pembayaran hutangnya dihitung juga, itu tidak perlu bertanya sampai bulan apa. Ya tergantung kebiasaan membayarnya ini. Jadi kalian harus perhatikan itu. Kemudian, nah, oke, ini kata kunci yang pembayaran hutangnya. Nah, sekarang yang anggaran utangnya yang ini. Nah, silakan kalau yang sudah punya bukunya ya di halaman apa ini 351. Nah, di sini ada 3 bulan ya sesuai dengan bulan belian tadi karena memang ini anggaran utang. Nah, bulan Januari itu beliannya tadi kan 20.000. Nah, karena ini anggaran utang berarti bedanya dengan yang piutang kemarin itu kan kalau yang piutang ada pembayarannya ada tunai sama kredit. Sehingga yang
yang dihitung adalah yang kredit aja. Nah, kalau yang di anggaran utang ini itu kita anggap berapa? 100% itu kredit semua. Sehingga ketika bulan Januari anggaran utangnya ya utuh 20.000. Nah, jadi tidak ada ya namanya anggaran utang tidak ada tunainya ya, berarti semuanya total adalah utangnya. Jadi 20.000 tetap 100%. Nah, kemudian yang bulan Februari. Nah, di sini ada 20% kali 20. Nah, silakan. Ini kuis mendadak ya. Jadi 20% ini dapatnya dari mana? Silahkan sebutkan nama dan juga jawabannya. Siapa yang tahu 20% kali 20 itu kenapa kok ada angka sekian? Silakan. Saya, Loh, Pak. ya. Ini sama konsepnya seperti yang anggaran piutang kemarin. Anggaran piutang kemarin apa? Kata kuncinya adalah sisa. Ya, kalau kalian masih ingat. Nah, yang ditulis di sini adalah sisanya. Berarti kalau kemarin sisa piutangnya, berarti kalau ini sisa utangnya. Ayo. Bulan Februari kok bisa 20% kali 20? Dari mana? 20% dari itu dibayar dari Nama dulu. Siapa Mbak namanya? Iya, Nawang Indi. Halo? Siapa? Nawang Indi, Pak. Oke, Mbak Nawang. Oke, silakan Mbak. 20 kali 20 itu dapat dari mana? Untuk bulan Februari 20.000 dikali 20% itu karena berdasarkan kebiasaan membayar 20%-nya dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan belian. Jadi 20.000 itu belian dari bulan Januari. Berarti poin yang C itu ya berarti? Iya, dari Pak, situ. poin yang C. Dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan. Oke, terima kasih Mbak Nawang. Baik. Karena sudah berkontribusi, centangnya 1. Tapi bukan itu jawabannya, masih salah. Tapi yang penting sudah kontribusi, saya kasih centang 1. Masih belum tepat. Ayo. Silakan. Yang lainnya 20% itu dapatnya dari mana? Ingat kata kuncinya adalah sisa ya. Ayo. Februari 20% kali 20. Loh, yang lainnya? Loh, enggak ada yang mau kontribusi? Ayo. Loh, masa nggak ada? Cuma Mbak Nawang. Nanti saya kasih 2 centang nanti kalau yang betul. Tadi di kelas sebelumnya kelas 3C ada loh. 2C tadi sudah ada. Bahkan banyak tadi yang sudah memahami ini. Ini sama seperti anggaran piutang kemarin. Ayo, silakan. Cepat-cepatan ini. Ayo. Mohon maaf, Pak. Halo. Boleh terdengar dengan jelas atau tidak, Pak? Sudah. Siapa ini? Mas Titis M. Speaker. Oke, silakan, Mas. Untuk yang 20% dikalikan 20.000 itu ya, yang ditanyakan. Dari mana, Mas? Yang Bapak tanyakan itu yang 20%-nya atau itu dari mana? Angka itu dari mana? 20%. Itu kan untuk perhitungan itu kan untuk bulan Februari kan kalau
pembelian itu kan ada 20%, Pak. Tapi Heeh. ini sisa dari bulan sebelumnya. Februari berapa? Oke. Masih belum juga. Tapi tetap kontribusi saya kasih 1 centang. Mbak Nawang tolong Mas Titis Figar diberi 1 centang. Saya Pak izin Ayo yang lainnya. menjawab. Siapa namanya Mbak? Lailatul Mufidah. Oh, Mbak Lailatul, silakan. Yang lainnya tolong disimak ya. Gimana Kalau Mbak? nggak salah itu sisa dari itu Pak, yang kan nilainya 100%, kemudian sudah di 50% kan sudah dibuat belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari. Kemudian dikurangi lagi dari 30% dibayar waktu sudah 20 hari, sehingga sisanya 20% untuk bulan Betul ya. kedua sesudahnya. Begitu Pak. Betul, Mbak Lailatul, tolong diberi 2 centang ini ya. Terima kasih Pak. Jadi dapat 20% di bulan Februari itu sebenarnya lebih mudah loh ya di anggaran utang ini. Silahkan lihat yang tadi, pembayaran utang tadi. Coba Mbak, back 1. Saya hapus dulu yang ini. Back 1 coba, Mbak siapa ini yang share screen ini? Coba lihat ini ya. Nah, lihat. Yang di bulan Februari ini kan sudah dibayar 50%. Nah, kemudian dibayar lagi berapa? 30%. Jadi di bulan Februari itu totalnya dia sudah bayar berapa? 80%. Kali 20.000. Berarti sisa utangnya yang belum dibayar berapa? Ya 20%. Nah, gitu ya. Jadi yang bulan Februari. Seperti itu. 20% kali 20. 20% itu dari sisanya 100 kurangi 50%, kurangi 30%, sama dengan 20%. Kali 20.000, hasilnya adalah 4.000. Kemudian beliannya berarti kan 100%, yaitu kali 30.000. Beliannya bulan Februari kan memang 30.000. Nah, sekarang yang bulan Maret. Bulan Maret coba, next lagi Mbak. Yang tadi kembali ke anggaran utangnya dulu. Nah, yang bulan Maret, ini harusnya ada 0% kalau di saya. Dan itu harus ditulis. Jadi saya revisi sedikit. 0% kali berapa di bulan Maret? Ayo cepet-cepetan. 0% kali? 30.000. Berapa? Siapa namanya, Mas? Figar. Oke, 0% kali? 30, Pak. Nah, kali 30. Masih salah. Ayo, 0% kali? Yang lainnya? 40.000, Pak. Berapa? 40.000. 0% kali 40.000. Salah juga. Ayo, bulan Maret 0% kali, harusnya ada nolnya ini, bulan Maret ini. 0% kali? 20.000, Pak. Ayo, Mbak Lailatul kayaknya tadi boleh lagi biar nanti dapat centang 4 hari ini. % kali 20.000, Pak. 20.000. Ini siapa? Mbak Lailatul yang tadi? Amelia Bella, Pak. Nah, Mbak Amelia dapat 2 centang. Betul ya? Jadi di bulan Maret ini kalau saya nanti ketika atau UAS ataupun latihan soal ya yang minggu ini itu harus dikasih 0%, harus itu. Walaupun itu tidak ada angkanya nanti. Ya, 0% kali berapa? Kali 20.000. Nah, lah kok bisa, Pak? Lah, tadi kan coba lihat yang pembayaran ini, kebiasaan membayar yang poin atau yang bulan Maret aja, silakan dilihat. Nah, coba Mbak, back lagi Mbak yang share screen ini. Nah, ini. Yang bulan Maret kan sudah dibayar 20.000 kali 20.000. Berarti di bulan Maret yang anggaran utangnya dia 0% di 20.000 yang ini. Nah, kan sudah habis. Berarti yang bulan Januari itu sudah lunas di bulan apa? Maret. Sehingga perlu ditulis apa? 0% kali 20.000. Tuh. Oke ya. Nah, kemudian
Next lagi Mbak, yang tadi anggaran utangnya. Oke, yang dulu. Sekarang kuis mendadak lagi. Yang bulan Maret sudah ya, berarti 0% kali 20.000, terus kemudian 20% kali 30.000, ditambah belian yang bulan 40 yang bulan Maret berarti. Nah, sekarang kuis lagi yang saya minta anggaran utang usaha bulan apa? Mei. Nah, silakan cepet-cepetan Mei. Mei. Silakan saya minta siapa yang mau? Ada 3 nanti anggaran utangnya. Bulan Mei 0% kali berapa? 20% kali berapa? Belian berapa? Silakan. 40, Pak. Jangan 40 gitu no. 0% kali Nol, berapa? 20%. Baik, Pak. Untuk anggarannya, untuk 0%-nya itu dikalikan dengan Kali berapa? 30. Oke, 0% kali 30. Terus? Untuk persennya itu 40. Oke, terus? Satu Terus lagi? 50%. Kalau salah. Oh, 50%. Maaf. Kurang satu lagi nih, sudah betul ini. Apa? 30%, Pak. Kok 30% lagi? Bentar, Pak. Tadi soalnya ke kamar mandi, Kak. Nyimak itunya. PPT yang Ya terserah lah. Ya ayo gimana? Kurang satu lagi nih. Daripada nanti diambil temannya, centangnya. Silakan. Ayo, diteruskan apa enggak ini atau dilempar itu, ke Pak. temannya? 20. 0,20. Kan 0 kali 30. 0%. Terus Baru setelah itu 20 dikalikan 40. Terus satu lagi. Satu lagi 80, Pak. 80 kalikan 80. Ini siapa ini? Mas Titis Iyang, Bang? Iya. Yang Jadi saya pikir, Pak. 50%, kurang sedikit. Satu centang juga enggak apa-apa. Jadi tadi sudah 1, sekarang 1. Ayo yang lain, kurang dikit. Bulan Mei. Yang bisa, silakan. Tinggal ngelanjutin itu tadi. Ayo, siapa? Silakan. Bulan Mei pembeliannya tidak ada, Pak. Berarti kalau tidak ada, kayak kemarin anggaran piutang itu ditulis apa? Ya belian Mei gitu saja sudah selesai, tidak apa-apa. Ya, jadi bulan Mei itu saya jawab sendiri ya. Bulan Mei itu adalah 0% kali 30, 20% kali 40 sama belian Mei. Walaupun tidak saya berikan angkanya berapa, ya sudah enggak apa-apa. Nggak perlu ditotal berarti nanti. Oke, sekarang satu lagi. Mei apa? Januari, Februari, Maret. Oh, maaf. Saya tadi seharusnya ini ya. Sebelum Mei, April tadi yang saya maksud tadi itu April. Belum Mei berarti. Mei-nya kan setelah ini. Nah, jadi April yang saya ulangi ya, April. Saya hapus saja nih. Oke, saya tulis ya di sini. April itu adalah 0% kali berapa? 30, kemudian 20% kali 40, dan kemudian belian April. Nah, jadi seperti itu April ya. Nah, terus kemudian sekarang Mei. Yang Mei gimana berarti? Yang Mei 0% kali yang Mei 40.000, Pak. 0% kali 40.000, terus kemudian 20% kali
Belian. Belian April. Nah, oke, kemudian belian Mei, berarti ada 3. Nah, oke, jadi gitu ya cara mengerjakannya. Nanti tergantung nanti latihan soalnya saya minta dihitung anggaran utangnya berapa bulan, sama yang harus diperhatikan itu adalah kebiasaan membayarnya itu loh. Itu yang harus paling penting nanti ketika latihan soal maupun UAS. Jadi tidak sesederhana yang ada di buku ini ya, cuma tiga kebiasaan, mungkin nanti saya tambah jadi 4, mungkin bisa nanti saya tambah jadi 5, sehingga nanti perhitungan pembayaran utangnya juga jauh lebih panjang, sama nanti anggaran utangnya berapa yang saya minta bulannya. Nah gitu. Yang penting sudah kalian ingat bahwa pembayaran utang itu nanti kata kuncinya tadi apa, harus sampai lunas. Jadi nanti tidak perlu ada pertanyaan ini nanti sampai bulan apa pembayaran utangnya. Iya, itu bukan pertanyaan, itu berarti tidak memahami bahwa yang namanya pembayaran utang itu sudah harus lunas ngitungnya. Nah, kalau di dalam buku ini contoh soalnya ini kan sampai bulan Mei aja, karena memang syarat atau kebiasaan membayarnya itu ya cuma 2 bulan setelah bulan belian itu sudah lunas. Nah, tapi nanti kalau saya modifikasi soalnya itu bisa 3 sampai 4 bulan baru lunas, berarti apa? Pembayarannya nanti juga ikut panjang ke bawahnya hitungannya. Nah, sama juga dengan anggaran utang. Kalau anggaran utang ini harus saya tentukan nanti sampai berapa bulan. Nah, tuh. Jadi nanti yang anggaran utang itu sama seperti anggaran piutang yang kemarin ya. Jadi saya tentukan berapa bulannya. Nah, kalau nanti kayak tadi bulan April sama Mei yang tidak ada beliannya, ya berarti nanti ditulis apa? Belian April, belian Mei, belian Juni gitu aja, tanpa nanti ditotal karena kan tidak ada angkanya. Yang ditotal nanti yang ada angkanya aja, ya misal kayak Januari, Februari, dan Maret. Oke, gitu ya. Jadi untuk anggaran utang sama pembayarannya sudah selesai. Terus kemudian yang next, Mbak, yang share screen ini. Yang anggaran modalnya, Mbak. Coba yang kan ini ada 4 ini, 4 macam perlaannya. Nah, terus next. Terus, nah ini anggaran modal, ya stop. Nah yang ini. Yang pertama ini kan dia berbentuk perseorangan ya ini ya. Nah, perusahaan perseorangan ini yang ini kan anggaran perubahan modal ya. Yang selanjutnya Mbak, bukan yang ini. Terus, nah ini, setelah ini. Ayo next. Loh, kok back next. Terus. Loh, yang ini loh Mbak, yang di halaman 353 itu loh. Yang tabel 13.3, back 1. Oh ya ini deh, iya. Nah, ini adalah tabel 13.3 ya. Nah, ini di perusahaan perseorangan, jadi masih sangat simpel sekali ya. Coba next yang CV, Mbak. Yang anggaran modalnya yang CV. Yang 13.4 ya. Nah, yang ini. Nah, ini juga cukup simpel ya ini ya. Jadi tidak perlu saya tambahkan. Silakan kalau ada yang masih bingung bertanya ke kelompok yang presentasi ini dapat dari mana, silakan, enggak apa-apa. Ini bisa jadi poin pertanyaan nanti. Nah, jadi tidak saya jelaskan karena saya yakin tim yang presentasi ini bisa untuk menjelaskan ini. Nah, ini cukup simpel kok ini, jadi tidak perlu saya tambahkan. Kemudian lanjut yang ini perusahaan CV yang PT. Yang PT. Nah, ini PT. PT ini mirip ya seperti yang perseorangan tadi. Nah, ini silahkan nanti ditanyakan aja, silahkan enggak apa-apa. Kemudian next yang terakhir koperasi ya. Nah, mana koperasi coba. Nah, ini koperasi juga. Nah, mau ditanyakan juga silahkan. Jadi untuk yang anggaran modal tidak perlu saya tambahkan karena menurut saya cukup
mudah, sehingga tim yang presentasi seharusnya kalau ada temannya yang tanya itu seharusnya bisa. Baik, dari saya itu saja ya. Karena memang anggaran utang dan modal ini perlu saya tambahkan karena sebagian besar mahasiswa masih bingung ya kalau untuk anggaran utang dan modal. Anggaran utang dan piutang maksud saya. Kalau yang modal ini bisa lah ya untuk dipelajari sendiri. Silakan lanjut ke ini sesi diskusi. Tadi sudah ada 8 pertanyaan, mulai dari Mbak Ika sampai Mbak Dini ya. Ini ada teorinya, ada 3, yang lainnya berupa perhitungan atau angka-angka. Oke, silakan diakhiri dan dilanjutkan ke sesi diskusi aja. Silakan.